Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para komunikator asertif yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga video kali ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan asertif. Video ini akan menjelaskan tentang apakah komunikasi asertif dan mengapa penting. Apakah Anda siap untuk menyimaknya? Baik. Komunikasi asertif adalah sebuah kompetensi yang diperlukan hampir di segala bidang. Komunikasi asertif diperlukan di dunia leadership, dunia manajemen, dunia negosiasi, dan sebagainya. Banyak orang mendefinisikan komunikasi asertif sebagai tengah-tengah antara komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Lebih detail lagi, komunikasi asertif adalah berada di tengah-tengah antara komunikasi pasif, komunikasi martir yang mengorbankan diri, komunikasi pasif-agresif, pasif namun agresif, dan komunikasi yang aktif-agresif. Kedua di sebelah kiri dan kedua di sebelah kanan tentu bukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif juga didefinisikan dengan sederhana tentang pemenuhan kebutuhan diri dan pemenuhan kebutuhan orang lain. Komunikasi agresif adalah ketika kita terlalu mementingkan pemenuhan kebutuhan kita. Komunikasi pasif adalah komunikasi yang terlalu mementingkan pemenuhan kebutuhan orang lain. Komunikasi asertif adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan pemenuhan kebutuhan orang lain. Secara lebih lengkap, komunikasi asertif didefinisikan sebagai pemahaman, skill, sikap, dan kebiasaan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, pernyataan, dan tindakan secara jelas, lengkap, logis, dan langsung, dengan mempersiapkan pendengar dengan segala kesiapan yang diperlukan atau framing, memperhatikan respon pendengar atau probing dengan empati dan respect, serta merujuk kepada tujuan, langkah, dan sumber daya dengan menggunakan data dan fakta yang disepakati bersama. Sebuah definisi yang sangat lengkap. Mari kita kupas satu persatu. Komunikasi asertif adalah pemahaman. Tanpa memahami apakah komunikasi asertif dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya komunikasi asertif, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara asertif. Komunikasi asertif adalah keterampilan. Tanpa latihan, tanpa pembiasaan, maka komunikasi asertif akan dilakukan dengan tidak sempurna. Komunikasi asertif juga dipengaruhi oleh sikap atau mindset. Komunikasi adalah tentang kebiasaan. Ketika kita membiasakan diri untuk selalu berkomunikasi asertif, maka komunikasi asertif itu akan menjadi diri kita. Komunikasi asertif adalah tentang mengekspresikan pikiran, perasaan, pernyataan, dan tindakan. Banyak orang berpikir bahwa apa yang saya pikirkan, saya rasakan tidak perlu diekspresikan. Ketika tidak diekspresikan, bagaimana orang tahu? Dan itulah awal dari kesalahpahaman. Banyak orang juga berpikir bahwa apa yang saya lakukan tidak perlu saya ekspresikan. Biarkan Tuhan yang tahu. Biarkan hasil yang membuktikan. Namun tanpa ekspresi, tanpa komunikasi, maka tindakan yang kita lakukan bisa menimbulkan salah paham. Komunikasi asertif adalah komunikasi yang disajikan secara jelas, lengkap, logis, dan langsung. Tanpa kejelasan, maka pendengar akan mendengar komunikasi kita dengan penuh kekaburan. Tanpa informasi yang lengkap, para pendengar akan kebingungan. Tanpa sesuatu yang logis, peserta akan dirundung suasana ketidakmasukakalan. Dan mungkin lama-lama tidak akan percaya. Ketika tidak disajikan secara langsung, pendengar juga akan menunggu-nunggu. Ini sebenarnya intinya apa? Komunikasi asertif adalah komunikasi yang dipersiapkan dengan mempersiapkan pendengar dengan segala kesiapan yang diperlukan atau framing. Komunikasi asertif adalah memperhatikan respon pendengar. Karena kualitas dari komunikasi adalah respon dari orang yang mendengarkannya. Komunikasi asertif perlu disajikan dengan empati dan respect. Karena kalau tidak, maka komunikator akan ditinggalkan audiensnya.
Komunikasi asertif selalu merujuk kepada tujuan, langkah, dan sumber daya. Tanpanya, komunikasi hanyalah sebuah percakapan kosong. Komunikasi asertif disajikan dengan menggunakan data dan fakta yang disepakati bersama. Dan kalau tidak, maka komunikasi akan penuh dengan subjektivitas, prasangka, judgement, dan asumsi-asumsi. Para komunikator asertif yang berbahagia, kita masih berada di video tentang assertive communication. Video berseri tentang assertive communication, dan kali ini kita masih membahas tentang what and why. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya tentang komunikasi asertif. Salam sehat, salam semangat, salam komunikasi asertif.